Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bagian 9 ya. Oke, mari kita mulai. Malaikat-malaikat di gereja. Dua malaikat dengan buku-buku berdiri di luar pintu gereja. Saya dapat melihat orang-orang berlalu lalang di gereja. Kemudian malaikat yang mengawal saya tersebut memberi tanda dengan tangannya, dan tampak atap gereja tersebut seolah-olah bergulung, dan saya dapat melihat bagian dalam gereja tersebut. Seorang malaikat berdiri di setiap sisi pendeta yang berada di atas mimbar tersebut. Di belakang dua malaikat tersebut ada dua malaikat lainnya. Ada 4 malaikat berada di sekitar mimbar. Dua malaikat berdiri di belakang gereja, di belakang jemaat. Dua lagi berdiri di pertengahan jalan di antara bangku gereja yang satu dengan bangku gereja yang lainnya. Dan di dekat altar berdiri dua malaikat lainnya. Maka ada cukup banyak malaikat yang berada di gereja, dan beberapa di antara mereka memiliki gulungan dan pena di tangan mereka. Malaikat tersebut berkata kepada saya, "Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang terjadi." Pendeta tersebut mulai berbicara, dan para penerima tamu mulai membuka persembahan. Ketika persembahan diterima, para malaikat mencatat sikap-sikap orang dalam memberi. Mereka mencatat pikiran para pemberi. Apakah mereka menyesali pemberian mereka untuk pekerjaan Tuhan, atau mereka menikmati pemberian persembahan dan memandangnya sebagai suatu tindakan menyembah. Malaikat mencatat semua itu dalam buku catatan mereka. Kemudian dua malaikat besar lainnya berada di depan mimbar, menganggukkan kepala mereka kepada malaikat lainnya. Aktivitas dari para malaikat ini tidak kelihatan bagi orang-orang di dalam gereja, tetapi saya dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian malaikat yang mengawal saya berkata, "Aku ingin menunjukkan kepadamu sesuatu yang lainnya lagi. Perhatikan dengan seksama dan engkau akan diberkati." Tiba-tiba tampak seolah-olah saya telah dipindahkan ke belakang gereja tersebut. Ketika dia sedang berkhotbah, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Saya dapat melihat kumpulan makhluk surgawi berada di dalam gereja. Sepanjang waktu kebaktian berlangsung, para malaikat bersuka cita. Pelayanan diurapi ketika dia menyampaikan firman tersebut. Salah satu dari malaikat-malaikat tersebut mencurahkan apa yang kelihatannya seperti api di atas kepalanya. Kemuliaan Allah datang dari mulut si pengkhotbah. Di belakang gereja, sebuah pintu terbuka, dan seorang pria yang mabuk sambil berjalan sempoyongan masuk ke dalam. Dia melewati celah bangku gereja dan berkata, "Saya adalah orang yang sedang engkau bicarakan, pendeta. Saya memerlukan Tuhan. Saya perlu diselamatkan. Saya seorang pecandu alkohol." Laki-laki itu berlutut di depan altar dan mulai berseru kepada Tuhan. Dua orang diaken maju ke altar dan mulai melayaninya. Mereka merangkulnya dan bertanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh mau mengadakan hubungan dengan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh ingin diselamatkan?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, saya ingin diselamatkan. Saya seorang pecandu alkohol. Saya perlu dibebaskan." Dua malaikat lain lagi tiba-tiba muncul. Mereka mempunyai gulungan-gulungan kitab di tangan mereka, dan mereka mulai menulis apa yang dikatakan laki-laki tersebut. Kemudian para diaken mulai memimpinnya melalui proses keselamatan.
Saya melihat laki-laki ini dipenuhi dengan dosa. Bagaimanapun, ketika para diaken berdoa bersama dengannya, satu dari malaikat itu menjamah hatinya, dan asap seperti awan gelap bertanda akan hujan keluar dari dadanya. Ketika saya melihat ini, saya teringat beberapa firman Tuhan yang berbicara mengenai dosa yang mencemarkan yang keluar dari hati. Ketika orang tersebut mulai berdoa kepada Tuhan dengan tangan yang terangkat, saya melihat perban hitam dan besar yang dibungkus pada seluruh tubuhnya. Dia berada di dalam perbudakan segala jenis dosa, tetapi khususnya kecanduan dan kemabukan. Seorang diaken berkata kepadanya, "Engkau harus mengakui dosa-dosa ini kepada Allah, supaya Dia dapat mengampunimu, dan dengan demikian engkau dapat dibasuh di dalam darah Anak Domba." Ketika dia mulai mengakui dosa-dosanya, seorang malaikat menjamah dirinya. Saya dapat melihat api datang dari tangan malaikat itu. Perban tersebut mulai koyak dan hilang daripadanya. Ini memberikan pria laki-laki tersebut kemerdekaan yang luar biasa. Dia mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Dia berdiri dan saya melihat kemuliaan Tuhan turun atasnya. Saya mengetahui bahwa Tuhan membuat dia tenang karena mulai berteriak memuji Tuhan. Kemudian dua malaikat besar saling melihat satu sama lainnya dan menganggukkan kepala mereka. Mereka kembali melalui udara di mana kami berada dan berkata, "Marilah dan lihatlah kemuliaan Allah." Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.